Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Azizi dengan NIM 11022234142 dari kelas EL4607. Di sini saya akan mempresentasikan materi Fisika Dasar 2. Bab pertama adalah muatan, gaya, dan medan listrik. Untuk subbab pertama, yakni muatan. Apa sih muatan itu? Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun yang diangkut dalam peti kemas. Tetapi muatan yang dimaksud dalam subbab kali ini adalah muatan listrik, yakni adalah karakter intrinsik yang fundamental yang membentuk sebuah objek atau materi. Muatan itu terkuantisasi. Satuan SI untuk muatan listrik adalah Coulomb. Muatan untuk elektron adalah E, sedangkan proton adalah plus E. E sama dengan 1,660 kali 10 pangkat min 19 C, muatan elementer. Hukum konservasi atau kekalahan muatan, tidak ada muatan listrik neto yang bisa dihasilkan atau dilenyapkan muatan, hanya berpindah dari satu materi ke materi lain. Jumlah muatan listrik neto yang dihasilkan pada setiap proses adalah nol. Lanjut, untuk muatan listrik pada atom. Atom terdiri dari muatan positif, yakni proton, nukleus netral, dan dikelilingi oleh muatan negatif, elektron. Dalam atom yang lengkap, jumlah muatan yang positif dan negatif adalah sama. Secara elektrik, atom ini netral. Ketika atom melepaskan elektron, atom menjadi bermuatan positif. Ketika atom menerima elektron, atom menjadi bermuatan negatif. Prosesnya disebut ionisasi, dan ionisasi bisa terjadi dua arah atau berkebalikan. Lanjut, untuk isolator dan konduktor. Eh, Konduktor sebagai penghantar panas, listrik, atau suara memiliki lawan, yakni isolator, atau benda-benda yang sulit atau tidak dapat menghantarkan panas. Konduktor adalah material di mana muatan dapat bergerak bebas, sedangkan isolator material di mana muatan tidak dapat bergerak bebas. Lanjut untuk subbab yang ketiga, yakni gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Dua objek yang mempunyai muatan yang sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak ketika berdekatan. Dua objek yang muatannya berbeda jenis, satu positif dan satu negatif, akan mengalami gaya tarik-menarik ketika berdekatan. Untuk rumus gaya listrik seperti yang ada di slide, yakni F sama dengan K, Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Lanjut untuk subbab selanjutnya yakni hukum kolom. Hukum kolom pada dasarnya yakni hukum yang menjelaskan perihal hubungan yang ada di dalam muatan listrik. Seperti yang telah diketahui bahwa muatan listrik dibagi menjadi dua jenis, yakni muatan positif dan muatan negatif. Bunyi hukum kolom adalah apabila terdapat dua benda bermuatan listrik, maka akan menimbulkan gaya di antara keduanya, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Besarnya akan sebanding lurus dengan hasil kali nilai kedua muatan dengan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Gaya total suatu muatan pada sistem. Gaya total pada beberapa muatan pada suatu sistem adalah jumlah vektor dari tiap-tiap gaya yang terjadi pada muatan tersebut, karena muatan-muatan lain pada sistem. Untuk contoh soal pada bab ini, yakni seperti slide yang sedang ditampilkan. Lanjut, ya subbab selanjutnya yakni medan listrik. Medan listrik adalah daerah sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya kolom. Setiap muatan positif, proton maupun negatif, elektron yang masih terpengaruh gaya listrik disebut medan listrik. Untuk rumus medan listrik seperti yang ada di slide ya ini E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Lalu untuk contoh soal medan listrik pada subbab ini ya seperti
yang ada di slide. Muatan positif Q1 sama dengan plus 8,0 NC. Terletak pada sumbu X pada X sama dengan X1. Ya ini sama dengan min satu meter. Dan muatan Q2 plus 2 NC terletak pada X sama dengan X2. X2 ya ini 3 meter. Hitung kuat medan listrik pada titik A yang terletak pada sumbu X dan yang yakni XA sama dengan 6 meter dan B pada titik B yang terletak pada X 2 meter. Lalu untuk solusi contoh soal yang tadi seperti ini. Mungkin sekian untuk presentasi bab muatan listrik dan medan listrik ini. Maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.